Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat. Oke, kita pagi ini alhamdulillah udah masuk ke materi yang kedua, yaitu bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Seperti apa ya permainan matematika yang menyenangkan di rumah? Biasanya kita tahu bahwa permainan matematika itu permainan yang menyeramkan atau kegiatan yang menakutkan karena tidak bisa mengerjakannya gitu ya. Tetapi di pendidikan anak usia dini sejak awal kita dikenalkan konsep matematika, dikenalkan konsep-konsep yang menyenangkan melalui bentuk permainan. Nah, sebelum kita masuk ke sini, mungkin teman-teman masih ingatkan dengan saya. Dari kemarin sudah kita kenalkan, hari ini masih dengan saya, Henny Jacobs, di channel ini bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Oke, kita lanjut. Keterkaitan dengan materi lain bahwa bermain matematika adalah materi yang kedua dan tentunya tidak lepas dan tetap terkait dengan materi-materi lain termasuk sampai kepada dukungan psikologi awal anak. Jadi kedepannya masih banyak materi-materi yang sangat seru dan menyenangkan sekali. Oke Ibu-Ibu, kita lanjut. Apa itu matematika? Matematika itu banyak ditemukan dalam keseharian kita. Kadang kita berpikir matematika itu cuma fokus kepada angka, fokus kepada menghitung, tapi tidak kita sadari bahwa apa yang ada di sekitar kita, apa yang sering kita lakukan itu adalah konsep-konsep matematika. Nah, bermain matematika bagi anak usia dini ialah mengenalkan konsep-konsep matematika permulaan dengan kegiatan main yang menyenangkan. Ya, sekali lagi konsep matematika dengan kegiatan main yang menyenangkan. Core competition, kompetensi inti adalah anak mampu memecahkan masalah, menalar, membuktikan, menghubungkan, menentukan, dan strategi pemecahan masalah. Ayo, bisa nggak anak-anak memecahkan masalah? Bisa nggak anak-anak menalar? Bisa nggak anak-anak membuktikan, menghubungkan, menentukan alat dan strategi pemecahan masalah? Nah, ini adalah kompetensi itu yang harus dicapai dalam pembelajaran konsep matematika. Lalu, bagaimana mengkomunikasikan pemikirannya dengan menunjukkan benda-benda konkret dalam mengenal lambang bilangan. Kemudian anak mampu melakukan pengukuran, membandingkan objek maupun ruang, membandingkan bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Bisa nggak guru PAUD tentang 2 dimensi dan 3 dimensi? Oke, kalau tidak tahu nanti kita tanya di di grup WhatsApp. Tapi di sini nanti akan terlihat contoh-contohnya. Menjelaskan letak lokasi dan pergerakan benda. Lalu anak mampu memahami dan membuat pola, serta memperkirakan kelanjutan pola dan mengeksplorasi tentang kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan informasi atau data. Nah, ini adalah kompetensi-kompetensi atau capaian-capaian yang harus menjadi target kita dalam pembelajaran. Ya, kegiatan apa sih yang membuat anak terstimulasi untuk bisa memecahkan masalah? Ya, membuat anak bisa menalar. Nah, inilah yang menjadi acuan kita membuat kegiatan-kegiatan main sesuai dengan KD-KD yang kita inginkan. Oke. Manfaat bermain matematika itu adalah kegiatan yang menarik. Suatu kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Kemudian membantu anak belajar matematika secara alami melalui bermain. Jadi tidak harus dengan pena, harus dengan angka, tetapi dengan bermain, dengan permainan yang ada di sekitar, dengan bahan-bahan yang ada di sekitar, secara alami mereka akan dikenalkan. Oh, ini konsep matematika. Oh, ternyata mengukur itu seperti ini. Oh, membandingkan itu seperti ini dengan menggunakan benda-benda yang ada. Lalu mengenalkan konsep matematika secara matang sebagai dasar untuk kemampuan membaca. Nah, hubungannya matematika dengan membaca. Ternyata mengenalkan konsep matematika, anak bisa langsung terstimulasi kemampuan membacanya, kemampuan untuk mengenal bentuk, memahami posisi.
kanan dan kiri. Jadi saling mendukung ya untuk ketika kita menstimulasi satu kecerdasan, misalnya kecerdasan matematika. Kemudian menghindari ketakutan terhadap matematika ini yang sering menjadi momok ya bagi kita. Belajar matematika tuh, aduh gimana gitu. Padahal matematika itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Asal kita paham konsepnya. Sebab itu di PAUD sejak awal, sejak usia dini kita sudah mengenal konsep-konsep tersebut. Lalu menstimulasi perkembangan kognitif untuk belajar memecahkan masalah, kemudian berpikir logis, kritis, dan kreatif. Membangun konsep sosial emosional untuk bekerja sama dengan teman atau orang dewasa, percaya diri, mandiri, sabar, serta mampu belajar mengikuti aturan main. Nah, banyak rupanya ya manfaat bermain matematika. Nanti kita lihat di dalam permainan implementasinya seperti apa sih sehingga bisa terlihat manfaat-manfaatnya. Oke, ini ada sebuah gambar. Silakan teman-teman semua, ibu-ibu bisa melihat mengamati gambar ini, kemudian bisa di-chat langsung di WA kita. Oh ini gambar apa? Lalu perhatikan, kira-kira adakah teman-teman semua bisa menemukan konsep matematika di gambar ini? Silakan di-chat. Oke, sudah kita chat ya, ditulis di WA, oh ini gambar ini, konsep matematikanya ini. Ya, silakan. Oke, kalau sudah, kita ke slide berikut. Konsep matematika permulaan. Di sini ada mencocokkan, mengelompokkan, seriasi, kemudian ada bilangan, pola, geometri, grafik, mengukur. Nah, ini konsepnya. Lalu kegiatannya seperti apa? Kegiatan mencocokkan, mengelompokkan, mengukur, grafik, ada pula grafik ya. Bisa nggak anak-anak PAUD kita bisa mengenal konsep grafik? Susah nggak ya mengajarkannya? Sulit nggak ya mengenalkan tentang pola atau mengukur? Oke, kita lihat ya slide yang berikut. Mencocokkan. Mencocokkan ini konsep dari korespondensi satu-satu. Coba lihat gambarnya, ya. Ambil pasangannya masing-masing, dicocokkan, ya. Kemudian konsep dasar berhitung. Kita dapat melihat konsep perbedaan. Apa yang berbeda dari gambar ini? Ya, atau benda yang ketika dikenalkan kepada anak. Lalu apa yang berbeda ya? Oke, kemudian apa persamaannya? Dan konsep yang mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Sudah jelas kan? Kegiatan mencocokkan bisa ada beberapa konsep yang bisa kita terapkan dan anak bisa memahaminya. Kemudian mengelompokkan. Teman-teman semua biasakan kalau ada tutup botol atau apa saja dikumpul. Jangan hanya mengharapkan yang dibeli, tetapi kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Nah di rumah ini juga banyak, tetapi selama ini mungkin masih tidak dikumpulkan sama orang tua. Padahal ini sangat bermanfaat untuk menstimulasi perkembangan anak. Nah di sini kita bisa lihat konsep mengelompokkan ya. Jadi benda-benda dikelompokkan sesuai dengan ciri-cirinya. Oh, misalnya dia lebih tinggi, ini lebih tipis, atau ini lebih bulat, lebih apa sih? Lebih ada teksturnya. Lalu mengklasifikasi juga, melihat sesuai warnanya, jumlahnya. Tadi kan ada jenisnya gitu ya. Lalu persamaannya apa? Kemudian perbedaannya apa? Nah, kalau tutup botol ini, apa persamaannya dengan yang lain? Kalau langsung kita bisa lihat, bisa diraba gitu ya, bisa dilihat tingginya, apa jumlahnya ini bisa dihitung gitu ya. Itu perbedaannya. Lalu persamaannya apa? Gitu ya. Oh, ternyata persamaannya semuanya berbentuk lingkaran gitu ya. Ada bulat gitu ya. Tidak ada yang bentuk segitiga gitu ya. Oke, nah pengelompokan ini berdasarkan warna, jenis, ukuran.
warnanya apa, jenisnya apa, ukurannya berapa panjangnya, pendeknya sama enggak, bentuknya sama enggak, ada yang bentuk lingkaran, segitiga, segi empat, kemudian jumlahnya, berapa banyaknya, fungsinya, kegunaannya. Nah, kita bisa mengelompokkan itu. Biasanya paling cuma berdasarkan warna sama ukuran gitu ya, padahal banyak lagi yang bisa kita kelompokkan. Oke, ini juga, ini ada pakaian, ini bisa dikelompokkan sesuai warnanya. Kemudian bahan-bahan bumbu dapur bisa dimanfaatkan di masa COVID ini semuanya untuk kepentingan anak, untuk kebutuhan, untuk fasilitas alat dan bahan dalam pembelajaran di rumah. Jadi bumbu dapur nih, oh iya bisa, tetapi dalam tanda kutip disesuaikan dengan kebutuhan dan usia anak ya. Anak 1 tahun dikasih cabai ya, ini sesuai dengan usia anak. Lalu ini ada gantungan baju atau hanger, bisa dikelompokkan sesuai warna, dikelompokkan sesuai ukuran, dikelompokkan sesuai banyaknya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini seriasi. Seriasi dapat kira-kira bisa dilihat. Kenapa dibilang seriasi? Padahal terdiri dari bermacam-macam ya, tetapi diurutkan dari mulai yang rendah sampai yang tinggi gitu ya. Apa itu seriasi? Seriasi adalah kemampuan untuk mengatur atau memposisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasi. Ya, mengatur atau memposisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasi. Jadi kan bisa dilihat bedanya apa, variasinya apa, tapi diatur, diposisikan bendanya sesuai ukurannya, lalu mengurutkan berdasarkan kesamaan, misalnya besar, kecil, tinggi, rendah, banyaknya, sedikit, itu diseriasi itu ya. Jadi di KD nanti bisa dilihat. Oh ini kegiatannya, bisa mengurutkan ini sesuai besar kecil, mengurutkan sesuai tinggi rendah, mengurutkan sesuai dengan banyak jumlah atau sedikit jumlahnya. Lalu membandingkan persamaan maupun perbedaan. Ya, jadi benda-benda yang ada, oh yang ini sama bentuknya, kemudian yang ini berbeda bentuknya gitu ya. Ada yang ini segitiga nih yang lingkaran, gitu ya. Nah, pada gambar ini bisa terlihat seriasi. Ini 3 benda diurutkan dari yang rendah sampai yang tinggi, tetapi dari bermacam-macam objek atau bentuk bunganya. Walaupun potnya sama, tapi bunganya berbeda. Sehingga ini tergolong atau pada kategori seriasi. Kemudian geometri. Geometri di sini mengenai pengenalan bentuk. Bentuk tadi sudah berapa kali saya sebutkan ya. Bentuk lingkaran, segitiga, segi empat, persegi panjang. Lalu hubungan spasial. Hubungan spasial ini nanti kita lihat ada contoh-contohnya bagaimana anak memposisikan, maksud saya mengenal posisi atas, bawah, depan, belakang. Itu ya. Itu terkait dengan hubungan spasial. Geometri merupakan pembelajaran tentang bentuk-bentuk dan hubungan spasial, memberikan kesempatan terbaik untuk menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Jadi pada konsep matematika ini tidak hanya oh 1, 2, 3, tetapi satu itu yang mana? Oh kita berikan, oh ini 1. Ya. Lalu kalau 2 tuh banyaknya berapa? Ini. Jadi ini yang nyata, yang real, karena teori Piaget mengatakan bahwa anak usia pada kategori usia 2-4 itu anak pada fase konkret atau fase yang nyata. Jadi diajarkan sesuai yang nyata. Kalau bilang 2 itu berapa banyaknya? Anak cuma hanya tahu lambang bilangan, tetapi isinya seperti apa tuh 2, banyaknya bagaimana, anaknya belum paham. Nah konsep ini dunia nyatanya harus ditunjukkan seperti apa realnya. Pemahaman posisi terkait dengan pemahaman ruang. Posisi terkait dengan ruang, misalnya di atas, di bawah, kiri, kanan, di luar atau di dalam, depan, belakang, ya. Itu terkait dengan posisi. Lalu bentuk geometri
Nah, ini di atas meja Ria, di atas meja Ibu, dilihat, coba dicari bentuk-bentuk geometrinya, bentuk apa aja yang ada gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya sudah jelas. Jadi ada beberapa bentuk segitiga ada, yang mana gitu ya. Kemudian yang bentuk lingkaran, persegi panjang, segi empat, ya ada nih semuanya. Contoh ini yang harus kita rencanakan nanti dalam pembelajaran di rumah. Kemudian posisi di dalam di luar, ini jelas ya. Jadi jangan cuma bilang, oh ada di dalam, di luar, tapi maksudnya di luar tuh gimana, di dalam tuh gimana. Jadi konsepnya anak belum paham, tapi dia bisa menyebutnya ada di luar, tapi luar tuh maksudnya yang mana gitu ya. Nah, bisa kita memberikan contoh, banyak contoh-contoh lain yang bisa kita buat ya di rumah. Ini posisi di atas dan di bawah. Jadi mengajarkan kepada anak, itu yang atas tuh yang mana? Kemudian atas, bawah. Tetapi harusnya kita memberikan contoh-contoh konkret. Kalau dia lihat begini, oh jelas dia. Oh yang di bawah itu seperti ini, yang di atas itu seperti ini. Ya, di bawah kursi, di atas kursi. Lalu pola. Saya yakin masih banyak pendidik kita yang belum memahami tentang pola ini. Nah, pola misalnya di dalam KD kan ada mengenal pola AB. Seperti apa sih? Nah, ini contoh-contoh pola. Ini ada contoh warna biru, merah, biru, merah, biru, merah. Jadi AB, AB, AB. Gitu ya. Kemudian ada pink, biru, hijau, peach. Pink, biru, hijau, peach. Pink, biru, hijau, peach. Itu pola yang kita kenalkan kepada anak. Nah, pola-pola ini dapat kita terapkan pada kegiatan-kegiatan, misalnya meronce, jadi dari bentuk segitiga, lingkaran, segi empat. Itu pola ABC berarti ya. Tapi kalau dia lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, berarti pola AB atau pada kegiatan menjahit misalnya ya. Jadi lubangnya satu, kemudian jarak ada dua di sana, satu dua, satu lagi baru dua lagi. Jadi dia memasukkan benang apa namanya pada menjahit baju misalnya di kardus itu ada polanya. Jadi jangan cuma di asal lubang saja, tapi kita bisa mengenalkan pola di sana. Nah, pola adalah urutan yang berulang. Sekali lagi, pola adalah urutan yang berulang, dapat ditemukan di mana saja. Mulai dari pola yang sangat sederhana sampai yang banyak ya, ada yang 3 elemen atau pola yang berulang banyak. Ini kita bisa lihat gambarnya. Anak menyusun ini pola bawang putih, kemudian 2 bawang merah, cabai, bawang merah, cabai, bawang merah, cabai. Tetapi bawang merahnya 2, cabainya 1. Ya. Berarti A, B gitu ya, karena dia sama 2 bawang merahnya berarti A, B. Kecuali dia bawang merah, bawang putih, cabai berarti A, B, C. Karena A-nya bawang merah, B bawang putih, C-nya cabai. Itu polanya ya. Oke, kalau belum paham bisa ditanya di grup WA kita. Lanjut. Kita ke pola sederhana nih yang saya maksud AB. Berarti mangkok, sendok, mangkok, sendok, mangkok, sendok. Itu AB, 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 AB. Sekarang kita tambah dengan gelas satu. Berarti ABC. ABC. Nah, ini kegiatan-kegiatan untuk mengenal pola kepada anak. Ya. Bilangan, kita bisa menggunakan jari. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika angkat lambang bilangan 3, dia menunjukkan jarinya yang mana. Ini bisa juga kita gantikan dengan ranting. Ketika ada angka 3, dimasukkan dalam gelas 3 buah ranting atau 3 buah batu kerikil. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada lambang bilangan di sana. Anak tinggal memasukkan sesuai dengan jumlah lambang bilangan yang tertera. Ini konsep bilangan. Konsep bilangan ini misalnya lebih kurang.
pulang dari pasar, ibu membawa 5 buah kue. Kakak diberi kue 3, adik diberi 2. Loh, siapa yang kurang ya? Siapa yang berlebih kuenya? Itu bisa diterapkan seperti itu. Jadi anak mengenal konsep lebih dengan kurang. Dia melihat, oh kakaknya dikasih 3, itu namanya lebih. Terus adiknya 2, berarti adiknya kurang. Bagaimana supaya sama? Berarti yang di satunya disisihkan sehingga kakak dapat 2, adik dapat 2. Gitu ya. Itu mengenal konsep lebih kurang atau sama. Kemudian menghitung. Tadi kue contohnya bisa dihitung. Oh punya kakak 1, 2, oh 2 buah kuenya. Lalu adik 1, 2, 2. Kalau punya kakak dengan punya adik digabung berapa banyak ya? Maka menghitung lagi 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Lalu mengurutkan. Kalau misalnya kakaknya 3, diurutkan. Oh ini kuenya. Mana yang lebih duluan? Berarti adiknya dulu cuma 2, lalu punya kakak 3, diurutkan sesuai dengan jumlahnya. Konsep lebih dan kurang, banyak contohnya di rumah. Ambil 1 piring nasi untuk ayah, kemudian untuk ibu, 1 piring nasi yang sedikit. Oh ayahnya lebih, ibunya kurang. Gitu ya. Jadi paling gampang mengenalkan konsep-konsep matematika di rumah. Menghitung ini sudah biasa kita lakukan, mengenalkan lambang bilangan, kemudian anak menjepitnya. Oh kalau lambang bilangan 1 berapa jepitan yang kita jepit. Kemudian kalau 2 berapa jepitan baju ya. Kemudian di dalam piring dituliskan angka lambang bilangannya, lalu anak memasukkan sesuai yang tertera pada lambang bilangan pada piring yang sudah disediakan. Gampang kan mengenalkan konsep menghitung. Jadi tidak harus 1 ditambah 1 sama dengan 2. Seperti ini sederhana tapi anak udah tahu. Oh kalau 2 di piring ini 2, kemudian ditambah yang piring 1 ini jumlahnya berapa semuanya. Bisa gitu ya. Jadi anak yang explore, anak yang melihat, oh iya ternyata 3 tuh ada 2 ini ditambah 1 lagi 3. Kita bandingkan dengan yang di piring jumlahnya 3. Sama enggak? Oh iya 3 tuh seperti ini banyaknya benda. Gitu ya. Jadi matematika tidak harus di atas kertas. 1 tambah 1, 2. Ya. Bisa melalui permainan, bisa melalui dengan konsep-konsep seperti ini. Ini bisa juga menggunakan tepung di rumah, bisa juga menggunakan tanah liat, membentuk. Sudah berapa aspek perkembangan di situ terstimulasi. Ya, mengenalkan lambang bilangan, kemudian motorik halusnya bekerja, gitu ya. Ini dia sesuai urutan. Bisa juga kita mengambil stick S yang ada diurutkan sesuai dengan lambang bilangan yang tertera di stick S misalnya. Ini yang menarik. Mungkin teman-teman semua tidak menyangka kalau kita bisa mengenalkan grafik kepada anak. Gimana sih? Nah ini seperti tadi kalau saya singgung di atas, di awal ada tentang grafik. Loh, gimana sih mengenalkan grafik? Orang ibu gurunya saja mungkin belum paham tentang grafik. Nah, grafik bisa kita buat seperti ini susunannya. Ternyata bisa ya, teman-teman. Kita bisa mengajarkan konsep data dan grafik. Ini udah menyangkut data. Karena warna oranye jumlahnya 2. Lalu kalau dibandingkan grafik dengan warna hijau muda, itu berbeda. Kenapa? Kenapa ya? Karena jumlahnya lebih banyak. Berarti lebih tinggi grafiknya. Seperti itu. Luar biasa ya anak PAUD kalau sudah bisa memberikan data, memberikan apa, mengenalkan data dan mengenal grafik. Ya. Jadi ibu guru harus lebih cerdas, lebih memahami ini. Inilah contoh-contohnya. Nah, ini lebih menarik lagi. Ternyata alat dan bahannya banyak, di sekolah banyak, di rumah banyak. Cuman kita belum menerapkannya, belum mengenalkan tentang grafik. Ini dia contohnya, sangat luar biasa ya teman-teman.
Oke, di dalam pengukuran menggunakan sentimeter nih paling enak dia mengukur lingkar tangannya, lingkar pinggangnya. Oh, berapa ya lingkar pinggang saya? Berapa ya lingkar kepala saya? Atau mengukur lingkar kepala kakak atau adiknya. Ya, bisa. Konsep-konsep pengukuran ternyata diterapkan. Lalu pengukuran berdasarkan panjang, kecepatan, isi atau volume, waktu atau suhu. Jadi panjangnya misalnya bangku dengan kursi, coba dilihat. Bangku berapa panjangnya, kursi berapa panjangnya. Kecepatan, misalnya sepeda, main sepeda. Oh kalau di kayu lambat, berarti kecepatannya gimana? Lalu kalau kita cepat mengayuh sepedanya, kecepatannya gimana? Itu konsep matematika. Lalu isi atau volume dalam satu toples kita masukkan penuh, lalu dimasukkan lagi setengah, masukkan lagi sedikit. Oh itu konsepnya banyak sedikit volumenya atau isinya. Waktu gitu juga. Berapa lama dia mandi, berapa lama dia makan, berapa lama dia tidur. Bisa dilihat ya, bisa dikenalkan. Suhu, ketika dari luar suhunya gimana, masuk di rumah seperti apa, ketika masuk di kamar ada AC seperti apa suhunya, atau kipas angin. Anak-anak sudah mengenal ternyata semuanya. Ya, inilah yang harus kita pahami sebagai pendidik PAUD ya, bagaimana mengenalkan konsep-konsep ini untuk pembelajaran di rumah. Nah, ini waktu, melihat jam, kemudian termometer, ada gelas takaran, senti, mengukur besaran, satuan jengkal, kemudian ukuran depa ya pakai tangan, kemudian kaki, ukuran telapak kaki, dan juga ukuran tinggi badan. Itu mengenai pengukuran. Ya. Lalu, nah dia mengukur tingginya cabai nih, tanaman nih. Seru banget ya. Di halaman dia eksplorasi, mengukur tinggi bunga ibu. Ya ditanam, asal jangan dipetik ya nak. Gitu ya. Oke. Nah, banyak ternyata permainan-permainan. Bagaimana bisa mengukur tinggi orang? Oh, ada berapa susunannya. Balok yang disusun. Ya, berapa banyak balok yang disusun di atas daun? Ya, berapa banyak berapa berat timbangannya? Wah, luar biasa sekali kalau kita bisa memfasilitasi kegiatan ini untuk menstimulasi kecerdasan anak ya. Oke. Sekarang kita lihat ini adalah contoh kegiatan bermain matematika di rumah. Ya, apa saja silakan dicat, apa saja kegiatan bermain matematika di rumah, di halaman 1, 2, 3. Oke, silakan ditulis. Kemudian kegiatan matematika di dapur, apa saja? Kegiatan bermain matematika di ruang tamu, apa saja? Kegiatan bermain matematika di kamar tidur, silakan dicat. Ya. Ya, di halaman, di dapur, di ruang tamu, di kamar tidur. Oke, tulis saja dulu Bu, nanti kita selesai baru kita chat. Kirim ke WA kita. Nah, ini sekarang di halaman rumah diamati. Apa saja ya? Coba lihat kemudian ditulis ya di dalam WA. Halaman rumah diamati dulu kegiatan matematikanya. Oke, oh sudah. Nah, ini berapa panjang lebar halaman rumahmu? Yuk menghitung jumlah tanaman di halamanmu, mengumpulkan dan menghitung batu-batu, mengurutkan ketinggian tanaman, berapa plat nomor motormu. Wah seru ya, ternyata ada di halaman semuanya. Oke, kemudian ini dia udah menulis nih plat motornya, mengurutkan nih, menggolongkan bisa juga ya. Banyak ya ternyata kegiatan-kegiatan di halaman, kegiatan matematika, bermain matematika di halaman. Nah, dia bermain batu. Kemudian di ruang tamu.
Ayo, kira-kira dilihat apa saja kegiatan bermain matematika di ruang tamu. Ya, benda segi 4 di ruang tamu apa saja? Jumlah meja kursi, kemudian panjang lebar meja, tinggi berat badanmu. Oh, ternyata di ruang tamu. Yuk, klasifikasi sepatu di rumahmu. Bisakah membuatnya? Ya, membuat 3 kegiatan nih. Ya, masing-masing contohnya. Oke. Nah, ini dia contoh-contoh kegiatan di ruang tamu. Sepatunya. Ini bisa juga kegiatan memasangkan ya kalau sepatu. Mengukur mejanya, kursi, ya. Ternyata banyak. Nah, ini dia ya kegiatannya, di atas meja ada botol juga. 3 benda diurutkannya, diklasifikasi sesuai dengan bentuk, jenis, apalagi warna, bisa ya, konsep matematika. Di dapur, coba mulai dari tempat cuci piring. Apa saja kegiatannya? Mengelompokkan bumbu, mengurutkan panci. Yang mana tutup panci? Berarti dia apa? Mencocokkan. Menghitung piring dan gelas. Menyusun pola sederhana. Benda-benda yang ada disusun sesuai dengan pola. Lalu memasangkan sendok dan garpu. Oke, ini dia contoh kegiatannya. Sangat seru. Tinggal ngulek lagi ya cabenya. Ternyata bisa digolongkan bawang putih. Nah, kalau ada cabenya ternyata dari cabai rawit, hijau, merah itu apa? Pola berarti ya. Pola A, B, C. Kemudian variasi juga bisa. Banyak ternyata. Ini ada bawang dikelompokkan. Kemudian pada ulekan tadi dilihat ada variasi cabai ya. Ada mengelompokkan berdasarkan jenis bawang putihnya. Kemudian garamnya, lalu periuk-periuknya diurutkan sendok dengan garpu. Ini di kamar tidur. Apa saja yang bisa kita lakukan kegiatan bermain matematika? Mbak, yuk bantu mama menyusun baju-baju yuk. Pisahkan ya kaos dan celana. Berapa tinggi bantal yang kamu susun? Ya, bantalnya disusun. Yuk bantu mama merapikan kaos kaki. Cari pasangannya. Berarti sudah mencarikan pasangan, mencocokkan, memasangkan. Yuk bantu mama memasangkan sarung bantal dan guling. Ya sudah bisa membedakan mana untuk bantal guling, mana untuk bantal tidur dan mana gulingnya gitu ya. Oke, ini dia kegiatannya. Paling enak ya bermain anak-anak di tempat tidur. Bantu menyusunnya. Oke. Tips bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Yuk, 1, guru dan orang tua harus memahami konsep matematika. Konsepnya tadi ya, panjang pendek, tebal, tipis, besar, kecil, ya, lingkaran segitiga, persegi panjang, macam-macam tadi, mudah digunakan benda konkret. Tadi udah diulang-ulang lagi bahwa gunakan benda-benda yang nyata. Kemudian berikan kesempatan anak untuk mencoba bermain langsung. Jangan orang tuanya atau jangan gurunya, tetapi anak yang langsung diberikan, dia langsung menggunakan kreasinya. Bisa dijadikan apa ya, bisa digunakan sebagai apa ya, kemudian berikan pujian. Sehingga anak menjadi lebih bersemangat melakukan pekerjaannya. Libatkan orang tua atau orang dewasa di sekitar anak. Jadi jangan dibiarkan juga sendiri. Jadi didampingi, ditanyakan, ini dibuat apa? Oh seperti ini ya. Oh iya, membuat gundukan tanah menjadi gunung gitu ya. Atau apa saja yang dibuatnya, tetap didampingi dan melibatkan semua
orang yang ada di rumah untuk dapat membantu. Kalau orang tuanya tidak ada, bisa kakek nenek atau kakak atau adiknya yang bisa bermain bersama. Lalu pilih bahan yang aman dan mudah ditemukan. Jangan karena di rumah semua. Tidak, tetapi kita bisa mengklasifikasi, bisa mengidentifikasi mana yang cocok dengan anak sesuai usia dan sesuai dengan kebutuhan untuk bermain. Lalu orang tua mendokumentasikan kegiatan dengan foto, video, atau catatan tulisan. Jadi ternyata orang tua juga melakukan penilaian, walaupun sederhana, dia mencatat apa yang dilakukan anak, kemudian mengambil gambar atau memvideokannya. Nanti itu baru dikirim ke guru. Guru harus berkomunikasi efektif dengan orang tua apabila ditemukan masalah dalam pembelajaran. Inilah yang tips bermain dan menyenangkan di rumah antara guru, orang tua, dan anak. Lalu, gimana ya? Bisa nggak kita lakukan? Ternyata bisa ya. Oke, sekarang di penghujung kegiatan ini kita diminta membuat tugas mandiri. Tugas mandirinya minimal 3 kegiatan main, nanti dilaporkan selesai materi ini. Diketik langsung, kemudian buat minimal 3 kegiatan main. Jadi ini tugas mandiri ditulis nama ya. Tulis nama, kemudian buat 3 kegiatan main di rumah sesuai usia anak-anak. Ya, laporkan di grup kita. Oke, sampai di sini jika ada pertanyaan atau ada yang kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, silakan chat di WA grup dan jika ada yang masih diragukan boleh ditanya. Tugas mandiri dikumpulkan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan intinya bisa menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.